Bagaimana jika niat jahatmu bahkan belum sempat menyentuh, tapi sudah dihentikan oleh kekuatan yang tak terlihat? Seorang pria datang membawa air, berpura-pura meminta doa kepada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan Guru Sekumpul. Namun di balik wajah tenangnya, tersimpan rencana untuk menyakiti seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terjadi setelah itu bukan sekadar keajaiban, melainkan peringatan bagi setiap hati yang menyimpan niat tersembunyi. Dalam dunia tasawuf, yang dinilai bukan hanya amal yang tampak, tetapi niat yang tersembunyi di dalam dada. Sebab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati adalah medan utama, tempat lahirnya kebaikan, sekaligus sumber kehancuran. Seperti yang tampak dalam kehidupan Guru Sekumpul, seorang hamba yang mencapai derajat kewalian, bukan karena dunia, tetapi karena kejernihan hati dan kedekatan dengan Allah. Para sufi mengajarkan bahwa seseorang bisa terlihat baik di mata manusia, namun jika hatinya dipenuhi kebusukan, maka ia sejatinya sedang berjalan menuju kehancuran tanpa ia sadari. Dan sebaliknya, ada hamba yang tampak sederhana, namun dijaga oleh Allah dalam setiap langkahnya. Kisah ini adalah cermin tentang bagaimana Allah menjaga kekasihnya, dan bagaimana niat buruk bisa menjadi sebab kehinaan bagi pelakunya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tamu datang dengan wajah yang tenang, membawa sebuah kendi kecil berisi air. Dari kejauhan, tampak seolah ia datang dengan niat baik, memohon doa kepada Guru Sekumpul agar air tersebut menjadi obat bagi penyakit. Namun siapa sangka, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi niat yang kelam. Dalam diam, ia menyimpan maksud buruk, sebuah rencana jahat yang tak layak ditujukan kepada seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ia duduk berhadapan dengan Guru Sekumpul, suasana terasa hening. Hanya terdengar hembusan angin dan lantunan zikir lembut para santri di serambi. Ia menunduk, berpura-pura sopan, lalu perlahan mengangkat tangannya. Tangan yang semestinya digunakan untuk memohon berkah, justru hendak ia pakai untuk berbuat aniaya. Dengan niat jahat yang menyala, ia mencoba menyerang Guru Sekumpul, seorang waliullah yang hidupnya dipenuhi kasih sayang. Namun sebelum tangannya menyentuh tubuh beliau, tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi dan melemparkannya. Ia jatuh keras, matanya terbelalak, wajahnya pucat. Seakan waktu berhenti, semua yang menyaksikan terpaku dalam diam. Tak satu pun berani bersuara. Ia berusaha bangkit namun tak mampu. Tubuhnya kaku, seolah membatu. Ia hanya bisa duduk gemetar, dengan tatapan penuh ketakutan. Guru Sekumpul memandangnya dengan penuh kelembutan. Tak tampak amarah, tak ada dendam. Beliau hanya tersenyum tipis, lalu bersabda dengan suara tenang, namun berwibawa, "Sudah, pulanglah engkau." Begitu kalimat itu terucap, tubuh orang itu seketika kembali ringan. Ia mampu berdiri dan melangkah, meski dengan langkah lemah. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tertunduk, menyesali kebodohan dan dosa yang hampir saja ia lakukan terhadap seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu terdiam lama. Sebagian menitikkan air mata, sebagian lagi berzikir lirih. Saat itulah mereka benar-benar memahami bahwa para wali tidak perlu membalas kejahatan dengan kekuatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaga dan memuliakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat banyak kisah karomah Guru Sekumpul yang menggugah hati para pecintanya. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama besar, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, istilah al-wali memiliki makna yang dalam. Ia sepadan dengan al-qarib, yakni yang dekat. Bukan dekat secara jarak fisik, melainkan kedekatan hati dan ruh yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan ini bukan sesuatu yang bisa diukur dengan ruang dan waktu, tetapi lahir dari cinta sejati seorang hamba kepada Tuhannya.
Dalam pandangan para sufi, makam wali merupakan derajat tertinggi yang bisa dicapai manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan gelar yang bisa diraih dengan ambisi duniawi, melainkan karunia ilahi bagi mereka yang hatinya suci, amalnya ikhlas, dan hidupnya dipenuhi ketaatan. Kewalian bukan jalan yang singkat, melainkan hasil dari perjalanan panjang seorang salik yang menempuh suluk penuh perjuangan, melawan hawa nafsu, menegakkan syariat, menapaki thariqat, hingga mencapai makrifat yang mendalam. Derajat kewalian lahir dari buah takwa yang terus dijaga, dari ibadah yang tak terputus, dari amal saleh yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, serta dari istiqamah dalam ketaatan. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah. Seorang wali tidak hanya menjalankan syariat secara lahir, tetapi juga menghidupkannya dalam batin yang lembut dan jiwa yang berserah diri. Ia menempuh jalan tariqat dengan pengorbanan, menyelami hakikat dengan hati yang bersih, hingga sampai pada makrifat, pengenalan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan bahwa seorang wali memiliki ciri-ciri yang istimewa. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi sumber kasih bagi seluruh makhluk tanpa membedakan siapapun, tanpa menyimpan kebencian, karena hatinya telah dipenuhi cinta ilahi. Ia menerima penderitaan dengan kesabaran, memandang setiap ujian sebagai bentuk kasih sayang dari Tuhannya. Ia pun berharap seluruh umat Nabi Muhammad SAW memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, ia menjaga dirinya dari segala hal yang dapat menyakiti orang lain, karena dalam dirinya bersemayam kelembutan dan rahmat. Jika kita menelusuri perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, akan tampak jelas bahwa seluruh tanda tersebut hadir dalam diri beliau. Sosoknya memancarkan ketenangan dan kasih sayang, ucapannya syarat hikmah, dan pandangannya menyejukkan hati. Para ulama, habaib, dan masyarakat luas sepakat bahwa beliau adalah seorang waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahi keberkahan dan diangkat derajatnya di sisinya. Sejak masa kecil, tanda-tanda itu telah terlihat nyata. Bahkan sebelum beliau lahir, ibundanya telah mengalami kejadian luar biasa. Dikisahkan, saat mengandung, ibunda beliau melihat cahaya terang seperti bulan purnama turun perlahan ke pangkuannya. Sejak saat itu, kehamilannya terasa ringan, tanpa keluhan lelah, mual, atau sakit sebagaimana umumnya. Ketika menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya melalui mimpi, di mana dalam mimpi itu ia telah menikmati apa yang diidamkan. Saat terbangun, keinginan itu pun hilang, seakan telah terpenuhi di alam mimpi. Sejak kecil, Guru Sekumpul dikenal sebagai anak yang suci dan terjaga. Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari segala hal yang dapat menodai kebersihan batinnya. Tidak pernah ada yang melihat beliau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bahkan hingga dewasa, beliau tidak pernah mengalami ihtilam sebagaimana umumnya manusia. Tanda balik beliau diketahui hanya dari usia, bukan dari tanda-tanda biasa. Semua ini menjadi isyarat bahwa beliau termasuk insan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring bertambahnya usia, cahaya kewalian beliau semakin tampak. Setiap orang yang datang merasakan ketenangan, seolah kegelisahan lenyap hanya dengan memandang wajah beliau. Tutur katanya lembut namun penuh wibawa, setiap ucapannya mengandung hikmah, dan nasihatnya menyentuh hati terdalam. Sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dianugerahi berbagai karomah luar biasa, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri, melainkan sebagai tanda kebesaran Allah melalui hambanya yang saleh. Dikisahkan, pada suatu malam selepas pengajian di kampung keraton, Guru Sekumpul duduk di ruang tamu seperti biasa. Beliau melayani para murid, menjawab pertanyaan dengan senyum yang menenangkan. Di tengah percakapan, beliau menyebut buah rambutan, padahal saat itu bukan musimnya. Lalu dengan gerakan sederhana, beliau mengulurkan tangan ke belakang, dan seketika muncul buah rambutan yang matang di tangannya. Beliau memakannya dengan tenang, seakan hal itu biasa saja. Orang-orang yang hadir hanya bisa terdiam penuh takjub, menyaksikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekasihnya. Kisah lain terjadi pada tahun 1982,
ketika kemarau panjang melanda Martapura dan sekitarnya. Air menjadi langka, tanah retak, dan masyarakat diliputi kegelisahan. Mereka datang memohon doa kepada guru sekumpul agar hujan segera turun. Beliau pun keluar rumah dengan langkah tenang, menatap langit, lalu mendekati sebatang pohon pisang muda dan menggoyangkannya perlahan. Seketika langit yang cerah berubah mendung, angin berhembus sejuk, dan tak lama kemudian hujan turun deras membasahi bumi. Orang-orang pun menangis haru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin yakin akan karomah kekasihnya. Demikian pula saat menjelang haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam pagar. Jalan menuju lokasi terendam banjir membuat panitia diliputi kekhawatiran karena ribuan jamaah terancam tidak dapat hadir. Namun keesokan harinya, menjelang kedatangan guru sekumpul, jalan itu tiba-tiba kering. Segala urusan menjadi mudah dan lancar. Anehnya setelah beliau pulang, air kembali naik dan menenggelamkan jalan tersebut selama beberapa hari. Orang-orang hanya mampu mengucap subhanallah, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tampak melalui kekasihnya. Masih banyak kisah lain yang tak kalah menggetarkan. Suatu ketika, seorang tamu datang dengan berpura-pura meminta air untuk diminum. Namun saat berhadapan, ia justru berniat jahat dan mencoba memukul guru sekumpul. Seketika itu juga tangannya terpental dengan keras hingga tubuhnya jatuh terduduk. Ia ingin melarikan diri, tetapi tak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali. Baru setelah guru sekumpul memaafkannya dan menyuruhnya pulang, ia bisa berdiri dan pergi dengan tubuh gemetar serta rasa malu yang mendalam. Ada pula kisah yang dituturkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Aini, yang dikenal sebagai Guru Ayan. Saat beliau berkunjung, guru sekumpul bertanya, "Yan, ikam hendak melihat kebesaran Allah Ta'ala kah?" Guru Aini pun mengangguk. Seketika, tubuh guru sekumpul yang sedang duduk bersila perlahan terangkat ke udara, melayang beberapa meter, lalu kembali turun dengan tenang ke tempat semula. Guru Aini hanya bisa menunduk, menangis, dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula, ketika sedang mengajar, tiba-tiba guru sekumpul berdiri dan berseru lantang, "Api, api, lakas pajahi." Padahal beliau berada di Martapura. Namun pada saat yang sama, ternyata benar terjadi kebakaran besar di Kota Baru. Karomah lainnya juga tak kalah menakjubkan. Suatu malam beliau menginginkan ikan baung, padahal ikan tersebut biasanya hanya tersedia pada siang hari dan belum musimnya. Tak lama berselang, datang seorang tamu membawa ikan baung segar tanpa diminta. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam, menyadari betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasihnya kepada hamba yang dicintainya. Pernah pula seorang murid bernama Guru Muhammad hendak menghadiri majelis beliau. Karena tidak memiliki biaya, ia menjual satu-satunya ayam miliknya demi ongkos taksi menuju Martapura. Ketika ia tiba dan belum sempat menyampaikan apapun, guru sekumpul langsung memberikan sejumlah uang sambil berkata lembut, "Ini gasan ganti ayam pian dan gasan ongkos taksi pian." Seketika air mata murid itu mengalir, sebab apa yang ada di hatinya telah lebih dahulu diketahui. Demikianlah sosok guru sekumpul. Setiap geraknya membawa rahmat, setiap tatapannya menghadirkan ketenangan, dan setiap ucapannya mengandung doa. Beliau memahami keadaan murid-muridnya tanpa mereka perlu mengungkapkan. Bahkan ketika sedang mengajar kitab tafsir, beliau mampu menegur seseorang yang sedang merokok di luar rumah, di balik dinding, di bawah pohon pisang, meski jaraknya jauh dan tak terlihat oleh pandangan biasa. Semua itu hanya dapat dipahami sebagai karomah, yakni keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba pilihannya. Demikianlah sebagian kecil dari karomah Abah Guru Sekumpul, seorang waliullah yang hidupnya dipenuhi keberkahan. Masih banyak kisah lain yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di berbagai tempat melalui para saksi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau, menempatkannya di sisi para kekasihnya di surga tertinggi, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.